Puji nama Tuhan Yesus. 31 hari sudah kita diizinkan Tuhan melangkah di bulan Agustus. Bagaimana perasaan kita ketika saya mengajak kita ada di tanggal 31 Desember tahun 2021. Pernahkah terpikir kita akan ada di bulan ke-8? Ya, dalam pikuk kemegahan melepas tahun baru, tahun lama menyambut tahun baru, banyak orang berpikir, aduh bagaimana tahun 2022 ya? Tanggal 1 Januari saja kita pikir melewati apakah kita masih bertahan dan hidup serta bernafas. Karena soal kematian itu tidak harus tunggu sakit dulu. Orang yang di dalam kandungan saja bisa meninggal. Ya, apakah kita ada dan masih tetap hidup? Apakah saya bisa merayakan ulang tahun di tahun ini? Apakah saya masih bisa melihat anak? Banyak pertanyaan. Apakah saya bisa menyelesaikan pendidikan? Bagaimana? Rahasia banyak. Tapi hari ini kita ada di bulan ke-8. Tuhan luar biasa. Ya, kita ada di tahun ini di bulan ke-8 dan di anak tanggal ke-31 bulan Agustus 2022 ini semua karena kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Dari pembacaan kita Bapak Ibu, tema yang dibuat ini pembacaan yang dikeluarkan oleh Sinode ya, pembacaan akhir bulan. Dari pembacaan ini tema yang dikeluarkan janji penyertaan dan berkat bagi umat dan negeri. Janji penyertaan dan berkat bagi umat dan negeri. Ini berkaitan dengan janji Tuhan. Ya. Kita selalu berbuat janji, tapi kalau manusia pasti terbatas. Ya. Biarpun sebikin janji-janji, kadang-kadang kita mengingkar janji. Tapi ini Tuhan, Dia punya janji ini tidak bisa dipatahkan. Kalau Dia sudah berjanji, itu sekali untuk selama-lamanya. Firman bilang janji Tuhan, perkataan Tuhan itu seperti hujan yang jatuh ke bumi. Kalau masuk ke tanah, dia tidak akan pernah kembali lagi ke awal. Dia masuk dan dia akan memberikan kehidupan bagi tanah, bagi semua yang ada. Itu janji, tidak bisa dikembalikan. Janji Tuhan pertama kepada dunia setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa itu dimulai dari Bapak Abraham, ya, mulai dari Habel ketika dia membunuh dia punya adik. Tuhan berjanji, tapi itu tentang dikayu dengan Tuhan, ya, bahwa dia tidak akan dibunuh, benar, sampai dia punya keturunan ada dan kelanjutan. Tapi janji tentang penyertaan dan keselamatan, dan akan kujadikan kau sebuah umat yang besar daripadamu. Janjiku, karyaku bagi semua umat akan datang. Itu mulai dari Abraham. Dari Abraham kemudian datanglah ke Israel, Ishak, Israel, dan terus sampai kepada bangsa Israel, sampai pada kita yang percaya juga kepada Dia. Nah, janji Tuhan yang kita pelajari di malam hari ini berkaitan dengan penyertaan dan berkat. Penyertaan dan berkat ini bagi umat, tetapi juga bagi negeri. Bukan hanya bagi manusia, tetapi juga rumah tempat tinggal di mana dia berada, bumi, tanah di mana dia berpijak, negeri di mana dia ada, bekerja, hidup, dan membangun karya. Artinya Tuhan mau bilang bukan hanya kau saja di hari ini, tapi sejauh kakimu melangkah di mana kau bergerak, tempat kau tinggal, dunia di kau berada, akan diberkati. Ini sama seperti janji Tuhan kepada Abraham. Oh, keluar dari rumah bapamu ke negeri, dan kemana saja kau pergi, aku memberkati. Tanah yang kau injak, yang kau tinggal diberkati. Ketika orang bilang tidak bisa gali sumur, di situ nanti tidak ada air, kau gali ada sumur. Dan ketika orang merebut sumurnya, dia tinggalkan, dia pergi gali dapat sumur. Ini berkat Tuhan itu mengikut orang yang dijanjinya, orang yang kepadanya dia ikat janjinya, orang yang kepadanya dia berkenaan. Ya,
pada saat ini dibilang umatnya dan negeri di mana umat itu berada. Kitab Hagai ini salah satu kitab yang tergolong kitab paling salah satu kitab pendek dalam Perjanjian Lama. Kitab Nabi Hagai ini juga dikategorikan sebagai kelompok nabi, tapi kalau yang belajar pelajaran agama itu pasti ibu guru bilang SMP ya. Nabi Hagai itu tergolong SMP ke SMA ya. Kalau dong bilang ibu guru agama bilang hafal kitab-kitab, termasuk dalam golongan kitab nabi-nabi kecil. Nah, konteks kehidupan orang Israel ketika Hagai menyampaikan berita Tuhan ini situasi di mana bangsa Israel baru saja pulang dari pembuangan di Babel. Jadi kehidupan pasca menjadi tahanan, pasca pembuangan Babel. Bagaimana menjadi bangsa yang pada saat itu dipilih sebagai umat Allah, tetapi karena tidak taat, tidak setia, Tuhan suka ingat suruh nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, hakim-hakim, ya mulai dari hakim-hakim, Yesaya, Yeremia, kasih ingat itu bangsa Israel. Dorang itu terlalu keras kepala, tidak dengar-dengar. Dibilang hanya menyembah Tuhan Allah, masih pegang Allah-Allah yang lain, masih percaya Allah yang lain. Moral mereka sudah tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Moralitas mereka, gaya hidup mereka tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tegur. Kasih waktu yang panjang sekali. Bayangkan dari Daud sampai ke pembuangan di Babel itu dikatakan dalam Matius itu 14 keturunan. Bayangkan Tuhan menegur selama 14 keturunan tidak dengar, dibuang ke Babel. Sekalipun kau dibilang umat pilihan Allah, sekalipun kau dibilang anak Allah, firman bilang sama orang tua dalam Amsal, kalau anak nakal tegur, kalau masih nakal pukul, tapi jangan ambil nyawanya. Pukul. Dan Israel itu sebagai milik Allah, ketika tidak dengar-dengarannya dia pukul, dia pakai bangsa lain sebagai cambuk. Dan Israel dibuang di Babel. Tuhan lepas tangan? Tidak. Seperti bapak dengan mama sayang anak. Orang bilang kupu anak nakal, biar anak masuk keluar penjara, anak tetap anak. Sekalipun Alkitab bilang sekalipun ayah dan ibumu membuang engkau atau melupakan aku tidak. Tapi saya masih dapati ada orang tua yang model anak keras kepala, model bagaimana di saya masih ada. Itu Tuhan Allah. Tuhan bilang apa sama kau? Bapak saja yang buat dosa, ketika kau minta ikan dia masih kasih ikan, apalagi saya yang daripadamu kupu bapak, kupu tete, kupu nenek saya yang diciptakan dari saya. Masa saya tidak bisa kasih makan minum dan makanan? Nakal Tuhan tegur. Mau bilang kau umat pilihan Allah, bangsa Israel, umat yang dikasihi Tuhan. Tuhan bilang justru saya sayang kau, justru saya kasihan kau, justru kau saya punya orang pilihan. Salah kau yang harus pertama saya tegur. Salah kau yang harus pertama saya cuci kasih bersih. Dan dia buang. Tergampang. Bayangkan kemegahan Israel itu apa? Selain label sebagai umat pilihan Allah, pertama itu Kanaan, Yerusalem, negeri janjian Allah. Mereka bangga punya tanah Kanaan. Karena apa? Tanah itu tanah perjanjian. Tapi apa Tuhan bilang, atas apa yang kau megahkan? Kau bermegah atas sesuatu yang fisik, tapi melupakan saya yang memberi. Saya akan porak-porandakan itu. Apalagi kemegahanmu, bait Allah. Kau bermegah karena bait Allah itu. Aku mau bilang bait Allah itu kau sanjung-sanjung diriku yang ada di dalam yang kau sembah. Kau lupakan aku. Kau permalukan aku. Semua yang kau megahkan secara fisik akan kuratakan dengan tanah. Dan betul, Tuhan bilang kalau Tuhan sudah tidak berkenan, semua yang kau anggap megah itu dia kasih aku dengan tanah. Dan akhirnya apa? Babel masuk, kasih porak-poranda Israel. Yerusalem yang menjadi kebanggaan runtuh. Kopu tentara, kopu kerajaan, kopu kemegahan
sekali Tuhan bilang harus habiskan, harus bawa ke tanah. Bahkan Tuhan bilang lebih baik kau pergi ke pembuangan daripada kau tinggal di tanah ini. Maka kau akan mengalami penderitaan 2 kali lipat. Jalani hukuman lebih baik daripada tidak. Wih, betapa Tuhan. Artinya saya kasih antar sampai di sini. Tuhan mau bilang, sekalipun Israel yang disebut umat pilihan Allah, tetapi kalau tidak setia, Tuhan hukum. Dia punya kemegahan rata dengan tanah. Ya, sekian tahun, puluhan tahun ada dalam pembuangan di Babel. Bayangkan pergi ke Babel, dia pun rumah itu yang ditinggalkan itu runtuh, bait Allah runtuh, semua runtuh. Israel mulai dari awal, dari nol dengan status pembuangan, kembali ketika bebas kembali ke rumah. Wow, orang bagaimana pikiran Bapak Ibu? Ya, pulang ke rumah rusak, tanah hancur, tandus kebun sudah diduduki oleh orang-orang lain, balik seperti kembali ke tempat asing. Iya toh? Mulai lagi dari awal. Ini situasi kehidupan pasca pembuangan itu tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Tapi satu hal Israel bilang, asal kami bebas Tuhan, mulai dari nol juga tidak apa-apa. Dan mereka sudah mulai. Ya, kitab Hagai ini kitab yang ditulis untuk menyuarakan kepada bangsa Israel. Ayo kembali perbaiki bait Allah itu. Coba kita lihat ya, kalau baca di pasal 1. Pasal 1 itu ya, itu diceritakan ajakan untuk membangun kembali bait Allah. Ternyata ketika saya baca, ini setelah pembuangan di Babel, mereka kembali, mereka memang bangun. Pekerjaan pertama yang mereka diserukan untuk membangun adalah perbaikan kembali bait Allah. Tetapi sayang, ketika mereka kembali, semua orang balik sambil memperbaiki hidup, membangun rumah, menata sistem perekonomian mereka, bangun kebun dan sebagainya, supaya tetap ekonomi kuat. Mereka harus kembali bait Allah, bangun bait Allah. Tapi ada orang-orang yang sudah ada di situ tinggal waktu mereka keluar tinggal di situ, orang Samaria, tetapi juga orang-orang pendatang yang ada di situ mempengaruhi mereka sehingga mereka punya semangat itu kendor. Nah, setelah 16 tahun mereka kasih tinggal pembangunan bait Allah itu dalam runtuhan, nah Hagai diutus oleh Tuhan. Hagai, pergi kasih ingat orang. Dong sibuk bangun dapur rumah, tinggal dalam dinding-dinding yang bagus, makan, baru terlihat bait Allah yang ada dalam puing-puing itu kan. Itu bisa kita lihat di ayat pasal 1, ayatnya yang keempat, 5, 6. Apakah sudah tiba waktu bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini menjadi reruntuhan? Kalau baca ayat 5, 6 lagi, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaan kamu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Tuhan mau bilang supaya sudah kau berusaha, tapi karena kau mengabaikan hal yang terpenting, yaitu rumah Tuhan, maka apa yang kau gunakan, upayakan untuk rumahmu. Benar kau dapat, benar kelihatan besar, benar kelihatan bagus, tapi semua itu kau bawa pulang seperti menaruh dalam pundi-pundi yang bocor, yang berlubang. Artinya kerja sampai bagaimanapun, kau tak akan dapat rasa puas karena kau sedang mengabaikan sesuatu yang lebih penting, yaitu bagaimana membangun sebuah relasi yang dekat dengan Tuhan. Kau terlalu pusing soal makan, minum, pakaian, sampai kau lupa apa yang Tuhan bilang apa. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Lihatlah burung di udara yang tidak pernah menabur, tapi untuk dia Tuhan kasih makan. Lihatlah bunga bakung yang ada pagi, siang, sore sudah kering, tapi Tuhan mampu mendandani dia lebih indah daripada jubah saum. Apalagi kamu. Tuhan mau bilang, lihat, kau punya kehidupan.
Bukankah Tuhan tahu bahwa kamu butuh makan, minum, pakaian? Tetapi ada yang kau abaikan. Kedekatanmu denganku, relasimu denganku, sampai kau pusing, sampai kau lupa sama yang menciptakan dan memberikan nafas kehidupan bagimu. Bangun mesbahmu, bangun relasimu dengan Tuhan, maka kau akan diberkati. Itu ayat 9 bilang apa kalau kita baca di pasal 1 ayat 9? Kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawa ke rumah aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Tuhan mau bilang apa? Kenapa khawatir? Aku pemberi hidup. Lihat kedekatanmu dengan aku. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala dihasilkan tanah, dan ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala usaha. Ini seruan. Kenapa harus kembali bangun bait Allah? Karena ketika kau berusaha sampai sesusah-susahnya tanpa berkat daripada Tuhan, apa yang kau lakukan tetap sia-sia saja. Karena itu pembacaan ini mau mengantar kita. Mari, kalau kau kembali membangun relasi, membangun bait Allah, aku janjikan penyertaan dan berkat. Aku janjikan penyertaan dan berkat untukmu dan untuk rumah yang kau masuki. Kenapa kau khawatir? Tanah ini tanah perjanjian yang aku berikan. Karena aku mau, aku runtuhkan karena dosa. Tapi kalau aku mau, aku bangun atas keinginanku, asal kamu taat dan setia. Kalau itu adalah ukuran bagaimana aku memberkati negeri ini. Ketaatanmu, kesetiaanmu adalah ukuran bagaimana aku akan bekerja dan menaruh apa yang terbaik. Asal lihat padaku, bangun sebuah kedekatan, bangun relasi dengan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, 31 hari bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apa kita masih pusing dengan rumah makan, minum, dan pakaian? Gara-gara kerja, kantor, lembur, sampai kita mengabaikan waktu-waktu ibadah. Gara-gara pusing, makan, minum, ya, sampai akhirnya apa? Kau sendiri yang tarik itu sampai kita baku pukul, suami istri berkelahi, orang tua dan anak berkelahi. Kenapa? Karena Tuhan bilang kau mau pikul sendiri, itu kau punya pergumulan. Kau sendiri yang mau pikul itu. Kalau kau kasih sama saya, pasti saya bekerja. Tapi karena kau bilang kau yang bisa, maka kau sendiri berjumpa dengan apa yang kau cari. Terus tidak pernah puas. Akhirnya kalau tidak puas, salahkan istri, salahkan suami, salahkan anak-anak. Semakan banyak juga masih rasa kurang mengucap syukur. Akhirnya apa? Makan lain, karena syukur, curiga sana sini, baku sibuk satu dengan yang lain. Tapi Tuhan mau bilang, kalau orang yang kerja tapi ingat Tuhan, bangun relasi kedekatan, dia pun hidup bukan hanya berkat untuk diri, bagi dia dan tempat kerjanya. Amin. Itu janji Tuhan. Kita ini Israel baru yang sudah mengikat kedekatan, janji, komitmen dengan Tuhan. Kalau kita bilang kita dekat dengan Tuhan, kita bangun relasi dan kedekatan, mama bapak hari ini susah, Tuhan bilang apa? Saya berjalan di depan kamu dengan tiang awan, tiang api. Jangan hanya Israel yang dapatkan kanan, kamu yang percaya saya kasih kanan. Amin. Iya. Karena itu kita perlu membangun kedekatan. Bagian 5, 6, 7, 8, 9 mau bilang apa? Tuhan bilang, kau lihat bait Allah itu yang dibangun oleh Salomo asal hari ini, yaitu dia sudah runtuh. Asal hari ini kamu dekat, jangan pikir bagaimana saya akan datangkan bahan-bahan, bagaimana kamu harus datangkan bahan-bahan. Bilang, aduh Bapak, itu bait Allah yang dibangun Salomo, dia mau megah saja, dia mau dinding, dia mau segala macam, memikirkan kemegahannya saja kami sudah pusing. Bagaimana mendatangkan kami saja secara ekonomi, Papa sudah susah model begini, baru bangun bait Allah. Tuhan mau bilang apa? Di ayat 5,
tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu Yosua bin Yosadak, imam besar, kuatkanlah hatimu segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Kuatkan hatimu, artinya ya kau yang mudah khawatir, kau yang mudah cemas, kau yang kurang percaya kepadaku, kau yang lemah, kau yang secara rohani jauh daripadaku, kau yang mengabaikan aku. Kuatkan hatimu, percaya padaku, kembalikan kendali itu padaku. Lihat bagaimana aku akan mengokohkanmu. Kuatkan hatimu, wahai kamu yang lemah. Ini ditujukan kepada para pemimpin negeri, kepada pemimpin umat, tetapi juga umat. Hei kau yang lemah, yang tidak percaya, yang masih ragu-ragu, kembali, berdiri, bangkit. Aku berjanji, aku menyertai kamu. Baik Allah yang dibangun, siapa yang lihat kemegahannya. Aku pastikan asal kau berdiri dan mau bekerja bagiku. Aku bilang apa? Emas punyaku, perak punyaku, akan kuruntuhkan langit. Ingat bagaimana Tuhan melucuti Mesir dan membuka perbendaharaan mereka ketika Israel keluar dari Mesir dan meminta mereka untuk memberikan kekayaan. Bukankah perbendaharaan mereka dibukakan Tuhan dan mereka berbelas kasihan kasih? Asal kau berdiri dan beriman bahwa aku ada untukmu, maka aku mampu membuka pintu-pintu berkat dari segala macam penjuru. Bahkan bangsa yang dibilang musuh, aku akan buka perbendaharaan. Asal kau berdiri dan kau beriman, aku melakukannya. Kita ini umat pilihan Allah. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan menuntun. Tidak ada yang sempurna, ya. Saudara dan saya pernah berjumpa dengan apa yang disebut kekhawatiran. Benar? Kekecewaan, tidak percaya, rasa hancur, rusak. Bahkan kita juga mendapat label-label yang mengecewakan kita. Tapi lihat, Tuhan bilang apa? Tuhan sudah menuntun kita. Ya benar kan? Tidak ada di tanggal 31. Kita yang maju mundur seperti cumi-cumi di laut itu. Kita juga seperti teteruga yang satu kali muncul, 1 bulan, 2 bulan, dia hilang, baru 1 kali muncul di akhir bulan. Bisa jadi kita punya iman seperti begitu, tapi kita masih bernafas kan tidak? Itu berarti Tuhan mengasihi kita. Itu berarti Tuhan mau bilang Tuhan masih mencintai kita. Apa kita mau mengabaikan kasih karunia Allah? Mari pegang kasih karunia itu. Kalau kita masih seperti orang Israel dan mendengar suara seperti Hagai, maka ingat ini, anugerah Tuhan itu masih menjadi bagian bagi saudara dan saya. Hari ini Tuhan bilang bangkitlah, bangunlah, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Aku menyertai engkau. Dan hari ini kita telah melihat penyertaan Tuhan. Kita telah melihat berkat Tuhan. Kita Israel sejati Allah, Israel yang ada pada zaman. Janji Tuhan, aku memberkati engkau. Asal membangun relasi kedekatan. Bapak Ibu kita pernah tahu nanti kapan Tuhan datang kok? Kita bilang bagaikan pencuri di malam hari. Tapi orang mencuri sekarang terpakai malam lagi. Asal kita lengah sedikit, tetap barang dicuri. Artinya mau pagi, siang, sore, malam Tuhan akan datang. Dan juga kita tidak tahu kapan kita masih tetap kuat atau tidak. Bisa diantara kita hari ini hadir, besok Tuhan panggil salah seorang. Iya toh, nafas hidup ini asal suka-suka Tuhan dan kasih. Tapi kalau dia tidak mau, dia akan sudah ketemu bilang apa? Ya kita punya hidup kalau Tuhan kasih, pegang Tuhan. Mau besok Tuhan panggil, yang penting kita sudah dengan Tuhan dan minta ampun. Terus besok Tuhan panggil, surga jadi milik. Karena itu ukuran keberhasilan hidup anak Tuhan bukan pada soal makan, minum, dan pakaian. Hari ini kita belajar ya, keberhasilanmu adalah ketika kau membangun sebuah mimbar, membangun mesbah kedekatan, bawa istri, bawa anak, duduk dalam persekutuan dengan Allah. Ketika makan, minum, mari dekat dengan Tuhan. Mau besok Tuhan panggil papa, mama, tidak apa-apa. Yang penting papa dan mama suka ajar dekat dengan Tuhan.
Tuhan. Mau panggil anak tidak apa-apa, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita sudah percaya kita punya anak sudah dekat dengan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, janji penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Itu ayat 6, 7, 8, 9 mau bilang begini, orang yang pegang Tuhan, penyertaan Tuhan, Tuhan bilang jangan kau takut lagi pak makan minum pakaian, langit saya kasih goyang untuk mendatangkan berkat. Ya, emas punyaku, perak punyaku. Mau posisi kedudukan, jabatan, promosi, peluk Allah kuat-kuat, rangkul Allah kuat-kuat, bahwa Tuhan selalu dalam hidupmu, maka Tuhan akan memberkati. Sehingga apa yang dibilang ketemu berusaha Tuhan memberkati, bukan tom pakai tumpu usaha atau kekuatan lupakan Tuhan maka dapat banyak, tapi seperti menaruh dalam celengan bolong, tidak akan pernah mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, selain ketemu membangun rumah Tuhannya, saya pikir kalau di Papua dalam GKI, khusus mau GKI mau gereja manapun, orang-orang yang gereja yang ada di atas tanah Papua ini, kalau bangun gereja secara fisik kayak orang bakal tunjuk siapa gedung gereja paling bagus. Benar atau tidak? Iya toh? Ya, saya bahkan pernah mendengar dan melihat bagaimana presentasi pembangunan gedung gereja Pengharapan ya. Bagus, bahkan dikasih kayaknya nanti menjadi ikonnya kota Jayapura. Benar atau tidak? Tidak apa-apa, Tuhan tidak marah. Tuhan mau bilang begini ya, kesimpulan, kau bait Allah akan kau bangun kalau kau kesadaran itu lebih kuat dengan Allah. Kalau sampai kau kedekatan dengan Tuhan lebih dekat, kau tidak akan takut taruh permata untuk Tuhan, karena kau mau bilang apa, Tuhan sejadi permata, saya kasih nanti Tuhan kasih lebih besar, yaitu surga. Hari Minggu kemarin kita bicara tentang Yerusalem toh, Yerusalem baru. Di dalam surga itu sungguh mati, batu kristal segala macam permata dibangun. Ya, jadi kalau kita kedekatan dengan Tuhan sudah lalu dekat, orang bilang apa yang digambar itu kita bisa kasih lebih karena kita sudah dilunas oleh Tuhan. Tahu takut kasih untuk Tuhan. Karena apa? Yang benar yang itu bait Allah yang sesungguhnya kita itu sudah kita perbaharui. Sudah lebih dekat. Orang takut. Majelis yang panitia pembangunan terus setengah mati lagi kasih pemberitahuan, kasih kesadaran. Karena jemaat sudah dekat dengan Tuhan, sadar langsung taruh. Sadar langsung kasih. Ini yang dibilang mau bangun fisik, kembali ke rohani dulu. Nanti dapat fisik. Karena apa? Kalau mati, Tuhan datang, yang elok-elok itu tinggal. Ketemu tubuh ini yang ketemu bawa, ketemu jiwa yang ketemu bawa untuk bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena firman jelas di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Mari kita baca sama-sama untuk mengakhiri khotbah. 1 Korintus 3 ayat 16 17. 1 Korintus 3 ayat 16 17. 1 Korintus 3 ayat 16 17. Sudah dapat? 1 Korintus pasal 3 ayat 16 17, dasar dan bangunan. Ayat 16 17 sama-sama 1 2 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu. Nah, itu dia. Kudus itu mulai dari jiwa, dari hati. Kalau kudus hati, kudus pikiran, kudus jiwa, kudus roh, karena kedekatan dengan Tuhan, tontra segan-segan tahu yang terbaik karena kesadaran sejelas di dalam pikiran. Bahkan anak-anak kecil bisa angkat itu batu-batu untuk bangun ketika dibilang. Karena apa? Dasar sukuat, pemahaman sukuat, iman sukuat, kesadaran sumapan, bukan mapan secara jasmani, mapan mentalitas, karakter pribadi, kerohanian kita kuat. Oh, majelis pembangunan, panitia pembangunan sekarang sibuk lagi. Jemaat mengalami kebangunan rohani. Baik Allah ketemu bangun, dia mau runtuh, tapi nanti sesungguhnya Tuhan bilang, saya lihat kamu yang kerja untuk saya lihat kamu kesadaran, maka masuklah, kalian layak masuk duduk semeja dalam jamuan bersama dengan anak domba. Itu janji Tuhan. Dan kita akan meninggalkan bulan Agustus, kita sudah menikmati, mari kita pegang firman Tuhan. Orang yang taat dan setia, yang mau membangun sebuah mesbah,
perjamuan dengan memesbah dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, menyadari Dia adalah baik Allah, membangun kedekatan dengan Tuhan. Tuhan mau bilang, bukan hanya Israel aku janjikan penyertaan, berkat bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi tempat kerjamu dan tanah ini. Tetapi juga bagi dirimu, Bapak Ibu saya yang percaya, tangan Tuhan turun menyertai memberkati kita di bulan September untuk terus berjalan di bulan Berber sampai Tuhan memberkati kita masa mendatang. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.